Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 25 November, Santa Katarina dari Alexandria. Umat Katolik dan umat Kristen lainnya di seluruh dunia merayakan hari ini, tanggal 25 November, peringatan Santa Katarina dari Alexandria, seorang martir yang dihormati pada abad keempat. Santa Katarina adalah subjek minat dan pengabdian yang besar di kalangan umat Kristen abad pertengahan kemudian. Para penyembahnya menyukai kisah-kisah penolakannya terhadap pernikahan, tegurannya kepada seorang kaisar, dan keputusannya untuk bersatu dengan Kristus, bahkan di bawah ancaman penyiksaan. Paus Yohanes Paulus II mengembalikan perayaan peringatannya ke kalender Katolik Roma pada tahun 2002. Popularitas Katarina sebagai sosok pengabdian, di era hagiografi imajinatif, telah mengaburkan fakta kehidupannya. Kemungkinan besar dia adalah seorang bangsawan, seorang yang berpindah agama menjadi Kristen, seorang perawan karena pilihannya, sebelum munculnya monastisisme terorganisir dan akhirnya menjadi martir karena imannya. Kisah kehidupan Katarina juga selaras dengan lokasi kelahirannya, pendidikannya, dan kesaksian imannya. Kota Alexandria di Mesir adalah pusat pembelajaran di dunia kuno, dan tradisi menggambarkan Katarina sebagai putri berpendidikan tinggi dari keluarga bangsawan pagan. Dikatakan bahwa penglihatan tentang perawan Maria dan anak Yesus mendorong pertobatannya, dan kisah tersebut telah mengilhami karya seni yang menggambarkan keputusannya untuk hidup sebagai pasangan Kristus yang masih perawan. Kaisar Maxentius memerintah Mesir selama masa hidup Katarina yang singkat, suatu periode ketika banyak rekan kaisar bersama-sama memerintah Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, tepat sebelum Kaisar Konstantinus menganut dan melegalkan agama Kristen, gereja sedang bertumbuh namun juga mengundang penganiayaan. Katarina, yang sangat ingin mempertahankan iman yang dianutnya, datang ke hadapan Maxentius untuk memprotes kampanye brutal terhadap gereja. Pada awalnya, Kaisar memutuskan untuk mencoba membujuknya untuk meninggalkan Kristus. Namun dalam perdebatan yang diatur oleh Kaisar antara Katarina dan sejumlah filsuf kafir, Katarina menang, dengan apologetikanya yang terampil membuat mereka berhasil. Strategi Maxentius berikutnya melibatkan tawaran untuk menjadikannya gundiknya. Dia tidak hanya menolak Kaisar, tetapi juga dilaporkan meyakinkan istrinya untuk dibaptis. Marah dengan keberanian dan tekad Katarina, Kaisar memutuskan untuk mematahkan keinginannya melalui penyiksaan pada roda berduri. Tradisi menyatakan bahwa dia secara ajaib terbebas dari roda, baik sebelum atau selama penyiksaan. Akhirnya, dia dipenggal. Maxentius kemudian tewas dalam pertempuran bersejarah melawan rekan Kaisar Konstantinus pada bulan Oktober tahun 312, setelah itu ia dikenang dengan hina, jika memang ada. Sementara itu, Santa Katarina menginspirasi generasi-generasi filsuf, wanita-wanita yang ditahbiskan, dan para martir. Ironisnya, atau mungkin tepat, mengingat keperawanannya, dan pernikahan mistiknya, dengan Kristus, perempuan muda di banyak negara Eropa Barat pernah mencari perantaraannya dalam menemukan suami mereka. Sayangnya, roda penyiksaan yang mungkin dialaminya sendiri, kemudian dijuluki, roda Katarina, dan bahkan digunakan di kalangan kerajaan Kristen. Saat ini, Santa Katarina dari Alexandria lebih tepat dikenal sebagai biara di Gunung Sinai yang diklaim sebagai biara tertua di dunia. Santa Katarina dari Alexandria, doakanlah kami. MAP TV Channel.